Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Taufik Hidayat. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu masih mengenai pembahasan soal ATS genap kelas 10 tahun 2025. Baik, untuk pada pertemuan kali ini saya akan membahas 3 soal ya teman-teman. Jadi langsung saja mari kita simak soal-soalnya. Yang pertama, di sini diketahui sebuah soal 3x pangkat 2 ditambah 8x sama dengan 0. Tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, baik. Pada soal ini kita akan menentukan jumlah dan hasil kali akar-akarnya ya teman-teman. Tentu ini berbeda dengan pembahasan soal-soal sebelumnya. Masih berkaitan dengan persamaan kuadrat, tapi pembahasannya agak berbeda. Di sini kita akan mencarikan tentang jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadratnya. Kalau teman-teman mengingat kembali bahwasanya untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat itu sudah ada rumusnya teman-teman. Bisa teman-teman cek kembali di buku catatan teman-teman yang mengenai tentang jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Di sini saya contohkan pemisalan. Di sini ada kata-kata jumlah dan hasil kali. Untuk jumlah berarti kan ada X1 untuk akar-akarnya ya, ditambah dengan X2, maka rumusnya yaitu min B per A. Sedangkan untuk kali ada X1 dikali dengan X2, maka sama dengan C per A. Tentu teman-teman tidak asing ya dengan A, B, C ini. Untuk A, kita harus mencari terlebih dahulu nilai A-nya. Untuk A itu adalah koefisien dari variabel yang berpangkat 2. Di sini kita dapat melihat dari soal, yaitu 3x pangkat 2. Maka untuk koefisiennya adalah bernilai 3. Sedangkan untuk B, bernilai 8 dari koefisien variabel X. Dan untuk nilai C adalah konstantanya, berarti bernilai negatif 5. Karena di soal yang ditanya hanya tentang jumlah dan hasil kali, maka kita hanya mencari jumlah dan hasil kalinya saja teman-teman. Pertama, jawaban yang pertama yaitu tentang jumlah. Jumlah akar-akar. Tadi saya sudah memberikan rumus di atas. Jumlah akar-akarnya yaitu X1 ditambah dengan X2, maka sama dengan min B dibagi A. Sama dengan min, karena ada rumus min maka kita tulis minnya. B-nya bernilai berapa? B-nya bernilai 8. Sehingga min 8 kita bagikan dengan A-nya bernilai 3. Oke. Apakah ini dapat diperkecil? Tidak bisa. Karena kalau kita perkecil nanti hasilnya akan desimal. Nah, teman-teman boleh menulisnya sampai di sini saja, yaitu min 8 per 3. Untuk yang kali, yaitu X1 dikalikan dengan X2, maka sama dengan C per A. Sehingga untuk nilai C-nya adalah min 5 dan untuk nilai A-nya adalah 3. Jika bisa diperkecil maka berkecil, jika tidak bisa maka hasilnya sampai sini saja. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal berikutnya. Di sini di soal, jika akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 4 sama dengan 0 adalah K dan L, maka tentukan nilai A. K pangkat 2 ditambah L pangkat 2. B. K dikurang L kita pangkatkan 2. Oke, jadi di sini keterangannya adalah akar-akarnya yaitu K dan L ya teman-teman. Jika teman-teman mengingat kembali yang tadi dari soal sebelumnya mengenai tentang akar-akar, bahwasanya akar-akar kan ada X1. Saya menganggap di sini X1-nya adalah sebagai nilai K dan X2-nya adalah L. Sehingga untuk menemukan nilai
K pangkat 2 ditambah L pangkat 2, sebenarnya terdapat rumus yang dimana berarti X1 pangkat 2 ditambah dengan X2 pangkat 2, maka sama dengan buka kurung X1 ditambah dengan X2 pangkat 2, kita kurangkan dengan 2, X1 dikalikan dengan X2. Nah, karena ini masih menggunakan X, maka kita ubah X1 dan X2-nya menjadi K dan L. Di sini untuk X1 kan sama dengan K, maka saya tuliskan kembali untuk jawaban nomor A. Berarti K pangkat 2 ditambah dengan L pangkat 2 sama dengan K ditambah dengan L, kita pangkatin 2, dikurang dengan 2, dikalikan dengan K kali L. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini terdapat K plus L dan K dikali L. Sehingga teman-teman harus mencari terlebih dahulu nilai dari K ditambah L dan K kali L. Di sini saya contohkan K ditambah L berarti sama dengan X1 ditambahkan dengan X2. Yaitu rumusnya min B per A. Sama dengan di sini B-nya adalah bernilai negatif 1. Maka min-nya kita tulis dari rumus. B-nya kita tulis negatif 1, kemudian kita bagikan dengan 2. Negatif ketemu negatif jadi positif, sehingga hasilnya adalah 1/2. Sedangkan untuk mencari K dikali L sama dengan, berarti X1 dikalikan dengan X2 sama dengan C per A. C dari soal ini adalah bernilai 4 dan A-nya adalah bernilai 2. Sehingga 4 dibagi 2 hasilnya 2. Oke. Lanjut di sini sama dengan K ditambah L tadi nilainya adalah 1/2. Maka 1/2 kita pangkatin 2, kita kurangkan dengan 2 dikali dengan K kali L. K kali L nilainya sudah dapat yaitu 2. Di sini sama dengan 1/2 pangkat 2 yaitu hasilnya 1/4 dikurang 4. 1/4 dikurang 4 berapa teman-teman? Baik, mari kita hitung dengan bentuk pecahan. Berarti 1/4 dikurang 4/1. Sama dengan, penyebutnya kita samakan menjadi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikalikan 1 maka hasilnya 1. Karena dia dikurang maka dikurang. 4 dibagi dengan 1 adalah 4. 4 kita kalikan dengan 4 hasilnya 16. Sehingga 1/4 dikurang 4/1 akan menghasilkan negatif 15/4. Ini untuk hasilnya teman-teman. Lanjut, kita ke poin B. Poin B, soalnya adalah K dikurang L pangkat 2. Maka sama dengan, berarti K dikurang L dikalikan dengan K dikurang L. Sama dengan, kita menggunakan perkalian pelangi teman-teman. K dikali K, maka hasilnya adalah K pangkat 2. K kita kalikan L, maka hasilnya adalah negatif KL. Lalu kemudian L dikali K, maka akan menghasilkan negatif KL. Sedangkan L dikali positif L akan menghasilkan positif L pangkat 2. Sama dengan K pangkat 2 ditambahkan dengan L pangkat 2. Kemudian min KL dikurang min KL berarti min 2 KL. Nah, dari persamaan ini kita sudah dapat ya teman-teman. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Saya bikin kurung terlebih dahulu. Ini K pangkat 2 ditambah L pangkat 2 kan sudah ada nilainya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa langsung masukkan. Dan untuk K kali L pun juga sudah ada nilainya. Sehingga untuk lanjutannya, di sini sama dengan
Untuk K pangkat 2 ditambah L pangkat 2 bernilai berapa? Bernilai min 15 dibagi 4. Kemudian kita kurangkan dengan 2 dikali dengan KL. KL nilainya yaitu 2. Sehingga sama dengan min 15 per 4 dikurang dengan 4. Nah, cara penyelesaiannya sama aja teman-teman. Kita membuat pecahan terlebih dahulu. Penyebutnya saya samakan menjadi 4. 4 bagi 4 adalah 1. Sehingga 1 dikali min 15 adalah min 15. 4 dibagi 1 adalah 4. 4 dikali 4 adalah 16. Sehingga min 16. Sehingga hasil akhirnya adalah min 15 dikurang min 16 sama dengan min 31 per 4. Maka ini hasil akhirnya. Bagaimana? Mudah dipahami? Silakan kalian terus mengulang-ulang kembali ya teman-teman supaya lebih memahaminya. Baik, saya lanjut ke soal berikutnya. Di sini tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 lebihnya dari 2 kali akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 5 sama dengan 0. Di sini dikatakan bahwasanya akar-akarnya 3 lebihnya dari 2 kali akar-akar. Nah, berarti di sini ada 3 karena 3 lebihnya. 3 ini karena lebihnya berarti ditambah. Ditambah dengan si 2 kali akar-akar. Namanya akar-akar berarti ada X1 dan X2. Karena di sini dikatakan 2, maka 2 kita kalikan dengan X1. Kemudian yang bawahnya lagi sama. 3 ditambah 2 kita kalikan dengan X2. Untuk 3 ditambah 2 dikali X1, saya anggapnya ini adalah nilai dari X1-nya. Sedangkan untuk 3 ditambah 2X pangkat 2, ini nilai dari X2-nya. Baik, sebelum kita lanjut, kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari X1 ditambah X2. Dan X1 dikalikan dengan X2. Kita mencari X1 ditambah dengan X2 sama dengan min B per A. B dari persamaan ini yaitu nilainya negatif 3. Sehingga min 3 kita bagikan dengan A-nya bernilai 1. Min ketemu min jadi plus sehingga 3 dibagi 1 adalah nilainya 3. Kemudian untuk X1 dikalikan dengan X2 sama dengan C per A. Dari soal C-nya adalah min 5 dan A-nya bernilai 1. Sehingga hasilnya adalah min 5. Di sini untuk menentukan persamaan kuadrat barunya ada rumus yang perlu kalian pahami. Di sini saya berikan misalkan X pangkat 2 dikurang dengan jumlah akar yang baru, kita kalikan X, kemudian ditambah dengan kali akar sama dengan 0. Tentu kita harus menentukan jumlah akarnya berapa dan kali akarnya berapa. Di sini saya akan menentukan jumlah akarnya terlebih dahulu. Jumlah akar X1 tambahkan dengan X2 sama dengan, di sini saya sudah membuat perumpamaan X1-nya bernilai 3 ditambah 2X dan X2-nya bernilai 3 ditambah 2X2. Untuk X1-nya berarti 3 kita tambahkan dengan 2X1. Kemudian kita tambahkan untuk X2-nya adalah 3 ditambah dengan 2X2. Cara menjumlahkan yaitu dengan menjumlahkan suku yang sama. Suku yang sama seperti misalkan 3 kita jumlahkan dengan 3. Maka 3 ditambah 3 adalah 6. Sedangkan 2X kita jumlahkan dengan 2X pangkat 2. Sehingga hasilnya 6 kita tambahkan dengan 2X pangkat 1 ditambah 2X pangkat 2. Sama dengan lagi. Maka 6 ditambah dengan 2, X1 ditambah dengan X2.
Ini biar lebih mudah memahami, ini saya pecah ya teman-teman. Karena untuk mencari 2 dikali X1 maka hasilnya 2X1. Dan 2 dikali X2 maka hasilnya adalah 2X2. Lanjut, karena kita sudah tadi mendapatkan nilai X1 ditambah X2-nya. Langsung saja kita substitusikan. Sehingga di sini sama dengan 6. Kita tambahkan dengan 2. Dan kita kalikan hasil dari X1 ditambah X2 yaitu hasilnya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 6 ditambahkan dengan 6 yaitu 12. Itu kali akar-akarnya berarti kan sama dengan X1 dikalikan dengan X2. Sama saja ya kayak penjumlahan, cuman bedanya kita dikalikan. Berarti X1-nya adalah 3 ditambah dengan 2X1. Kita kalikan dengan 3 ditambah dengan 2X2. Ini menggunakan kali pelangi. 3 kita kalikan 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 3 kita kalikan dengan 2X2. Maka itu hasilnya adalah plus 6X2. Kemudian 2X1 kita kalikan dengan 3 yaitu akan menghasilkan plus 6X1. Kemudian 2X1 kita kalikan dengan 2X2 sehingga menghasilkan 4X1 dikalikan dengan X2. Berarti sama dengan 9 ditambah dengan 6 buka kurung X1 ditambah X2 kita tambahkan dengan 4 dikali dengan X1 X2. Ini sama dengan 9 ditambah 6 X1 ditambah X2 tadi hasilnya sudah kita ketemukan yaitu hasilnya adalah 3. Kita tambah dengan 4 kita kalikan dengan X1 kali X2 hasilnya adalah min 5. Sehingga sama dengan 9 ditambah 6 kali 3 adalah 18. 4 kali 5 adalah minus 20. Sehingga hasil akhirnya 9 ditambah 18 dikurang 20 adalah 7. Untuk persamaan barunya adalah X pangkat 2 kita kurangkan dengan jumlah akar yang baru, kita kalikan dengan X, kemudian kita tambahkan dengan kali akar yang baru juga, sama dengan 0. Berarti di sini sama dengan X pangkat 2 kita kurangkan. Hasil jumlah akar barunya adalah 12. Maka dikurang dengan 12 kita kalikan dengan X. Kemudian ditambah hasil kali akar barunya adalah 7 sama dengan 0. Jadi inilah hasil akhirnya. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan kalian pelajari kembali video ini. Kalian ulang-ulang kembali sehingga kalian akan memahaminya lebih mendalam. Untuk pada sesi ini cukup sekian saja soal-soal yang dapat saya berikan. Untuk soal berikutnya nanti akan ada di video-video selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya Taufik Hidayat. See you.